salam sukses. Oke, saat ini kita akan bicara salah satu materi dalam geografi, itu bicara tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati dan konservasi flora dan fauna. Oke, bicara tentang materi ini ada beberapa hal nanti yang akan kita analisis ya. Di mana di sini nanti kenapa harus dianalisis, karena pemanfaatan ini kita bisa lihat nanti ya, bisa nanti pada bidang kesehatan, bisa pada bidang industri, bisa pada bidang pendidikan, dan bisa pada bidang pemenuhan pokok. Semua ini nanti bermanfaat juga bagi manusia dan juga lingkungan. Oke ya. Kemudian ketika bicara materi ini, kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadi perubahan flora dan fauna. Oke, yang pertama itu karena ada pengaruh evolusi, yang kedua karena ada seleksi alam, yang ketiga karena adaptasi terhadap lingkungan, yang keempat oleh karena perusakan manusia, yang kelima karena bencana alam. Kita akan analisis satu persatu, ya kita akan lihat dari pengaruh evolusi. Ketika bicara pengaruh evolusi, yang pertama sekali yang harus kita pahami adalah bahwa evolusi itu adalah perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang sangat lama, dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih sempurna. Makhluk hidup selalu mengalami perubahan secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Perubahan tersebut menyebabkan adanya penyimpangan dari struktur aslinya, sehingga akan muncul spesies baru. Tumbuhan dan hewan yang ada sekarang ini bukanlah merupakan yang pertama di bumi, tetapi berasal dari makhluk hidup di masa lampau yang telah mengalami perubahan. Itulah ketika bicara tentang pengaruh evolusi. Oke, berikutnya kita lihat dari bicara tentang pengaruh evolusi, ada dua teori yang bisa kita bandingkan antara teori Lamarck dengan teori Darwin. Kalau bicara teori Lamarck, dia katakan bahwa moyangnya jerapah mungkin berleher pendek. Jerapah-jerapah ini selalu berusaha mencapai daun-daun yang tinggi sehingga lehernya seringkali tertarik ke arah memanjang. Akhirnya keturunan berikutnya leher jerapah lebih panjang dari moyangnya. Cara teori Darwin, bahwa bicara panjang leher jerapah ternyata bervariasi. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Yang berleher pendek mati. Hanya jerapah yang berleher panjang saja yang menghasilkan keturunan baru. Hanya jerapah yang berleher panjang yang dapat mempunyai kelangsungan hidup. Itulah perbedaan sederhana tentang teori evolusi antara Lamarck dengan Darwin. Oke, berikutnya kita akan melihat faktor yang berikutnya adalah seleksi alam. Ketika bicara seleksi alam, yang pertama sekali kita harus paham bahwa itu adalah penyaringan suatu lingkungan hidup, sehingga hanya makhluk hidup tertentu yang dapat bertahan hidup atau mampu menyesuaikan diri untuk tetap hidup dan tinggal di lingkungan hidup tersebut. Sebaliknya, makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan punah atau pindah ke lingkungan hidup yang lain. Faktor yang memengaruhi seleksi alam itu adalah alam itu sendiri dan lingkungan. Oke, bicara tentang alam, faktor alam tertentu membatasi kemampuan hidup suatu organisme. Misalnya, di daerah gurun atau padang pasir hanya terdapat jenis tumbuhan tertentu yang tahan terhadap iklim panas dan jumlah air yang sangat sedikit. Begitu pula hewan-hewan tertentu tidak dapat hidup pada keadaan alam tertentu. Sementara faktor lingkungan, sesama makhluk hidup sering bersaing dalam memperebutkan makanan dan ruang hidup. Akibat persaingan tersebut, yang kalah akan punah, sedang yang menang akan tetap bertahan hidup. Itulah kita bicara tentang seleksi alam. Berikutnya kita akan bicara tentang adaptasi lingkungan. Ketika bicara adaptasi lingkungan, hal pertama adalah bicara adaptasi itu dulu. Bahwa adaptasi adalah usaha makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan keadaan atau kondisi lingkungan hidupnya. Penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda akan menghasilkan makhluk baru yang berbeda pula. Ini gambar-gambar bagaimana bentuk adaptasi yang bisa kita lihat nantinya di sini. Oke ya, itu dia adaptasi lingkungan. Kemudian kita lihat yang keempat, oleh karena faktor perusakan manusia.
Faktor perusakan manusia itu nanti oleh karena keterbatasan ekonomi dan tuntutan kehidupan di mana manusia banyak memburu binatang dan menebang tumbuhan. Tindakan manusia membabi buta tanpa mengedepankan pembangunan berkelanjutan akan menyebabkan banyak hewan-hewan mati bahkan punah. Sementara penebangan hutan tanpa perhitungan mengakibatkan hutan menjadi gundul dan mata air kering. Oke, ini contoh-contoh yang bisa disebabkan oleh perusakan manusia. Oke, bisa kita lihat betapa manusia bisa berperan merusak lingkungan itu, ya. Oke, kemudian yang kelima, itu oleh karena bencana alam. Berbagai bencana alam terjadi di permukaan bumi, mempercepat rusaknya lingkungan dan kehidupan flora fauna. Bencana alam tersebut antara lain gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api, banjir, angin topan, dan sebagainya. Oke, ini bisa kita lihat gambarannya. Ya, ini dia ya. Oke, itulah tadi dikatakan hal-hal yang bisa memengaruhi ya. Kemudian kita bicara pelestarian flora dan fauna. Bicara pelestarian flora dan fauna secara garis besar terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut kawasan suaka alam dan ada yang disebut kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam terdiri atas cagar alam dan suaka marga satwa. Sementara kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita mulai dari cagar alam. Bicara cagar alam, kita lihat bahwa itu adalah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Kriteria suatu kawasan ditetapkan sebagai cagar alam sebagai berikut. Yang pertama, bahwa memiliki keberagaman baik tumbuhan maupun satwa. Yang kedua, memiliki kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum tersentuh manusia. Fungsi dari cagar alam, bahwa fungsi pokoknya adalah sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Pengelolaan kawasan cagar alam dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan beserta dengan ekosistemnya. Contoh cagar alam di Indonesia, yang pertama cagar alam Pulau 2 Jawa Barat, cagar alam Cibodas atau Gunung Gede Jawa Barat, cagar alam Pananjung Pangandaran Jawa Barat, cagar alam Lali Jiwo Jawa Timur, dan cagar alam Sibulangit Sumatera Utara, dan banyak lagi yang lain. Ya. Berikutnya kita lihat bicara tentang suaka marga satwa. Bicara suaka marga satwa itu adalah kawasan suaka alam yang ditetapkan untuk melindungi satwa tertentu dan habitatnya. Kriteria ditetapkan sebagai suaka marga satwa. Yang pertama, merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa. Kedua, merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka atau satwa yang dikhawatirkan punah. Ketiga, memiliki tingkat keanekaragaman dan populasi yang tinggi. Keempat, merupakan tempat hidup satwa migran tertentu. Kelima, memiliki kawasan yang luas sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Contoh, suaka marga satwa. Yang pertama, suaka marga satwa Pulau Mojo di Sulawesi. Itu untuk melindungi burung kakatua, ayam hutan, sapi liar, babi hutan, dan rusa. Yang kedua, suaka marga satwa Kutai di Kalimantan Timur untuk melindungi babi hutan, banteng, orang hutan, dan kanau. Gitu ya. Oke. Berikutnya kita melihat Taman Nasional. Bicara Taman Nasional, yang pertama sekali kita harus pahami apa pengertian dari Taman Nasional itu sendiri. Bahwa Taman Nasional itu merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan juga rekreasi. Kriteria suatu wilayah dikatakan sebagai taman nasional: pertama, memiliki kawasan yang cukup luas sehingga dapat menjamin kelangsungan ekosistem di dalamnya. Kedua,
memiliki suatu yang khas dan bersifat unik. Yang ketiga, dapat dikembangkan untuk tujuan lain dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari Taman Nasional ini merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, kemudian dapat menjaga keseimbangan kehidupan baik biotik maupun abiotik di darat maupun perairan. Kemudian memiliki nuansa keindahan sebagai objek pariwisata alam, merupakan objek dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian. Merupakan keragaman sumber daya alam kawasan konservasi baik darat maupun di perairan. Itulah dia manfaat Taman Nasional. Berikutnya, bicara Taman Nasional, kita akan melihat sebaran Taman Nasional di Indonesia. Ini tersebar di seluruh pulau-pulau Indonesia. Oke, di Pulau Sumatera kita lihat di sini. Yang pertama ada Taman Nasional Bukit Barisan atau sering disebut Gunung Leuser. Ini melindungi orangutan, gajah, beruang madu. Kemudian yang nomor 2 itu Bukit 30, yaitu melindungi harimau Sumatera, gajah Sumatera. Yang ketiga Bukit 12, melindungi harimau Sumatera. Yang keempat Siberut, ini melindungi siamang, lutung. Yang kelima Kerinci Sebelat, itu melindungi harimau, gajah, dan badak Sumatera. Keenam itu adalah Taman Nasional Berbak, melindungi harimau Sumatera. Ketujuh Taman Nasional Sembilang, melindungi harimau dan gajah. Kedelapan Bukit Barisan Selatan, melindungi gajah. Kesembilan Waikambas, melindungi gajah Sumatera. Kemudian di wilayah Kalimantan, yang pertama itu Gunung Palung, posisinya itu orangutan. Kemudian Danau Sentarung, itu ikan arwana bekantan. Yang ketiga Batang Kerihun, itu beruang madu, oa Kalimantan, orangutan. Keempat itu Bukit Raya, melindungi beruang madu, orangutan, lutung. Yang kelima Tanjung Puting, melindungi orangutan. Keenam Kayan Mentarang, melindungi enggang, beruang madu, terenggiling. Dan yang ketujuh Kutai, melindungi orangutan. Berikutnya persebaran Taman Nasional di Sulawesi. Yang pertama adalah Bunaken, itu nanti melindungi beberapa padang rumput laut, terumbu karang, dan ekosistem pantai. Yang kedua Bogani Nani Wartabone, melindungi burung maleo, anoa, dan babi rusa. Yang ketiga Taman Nasional Lorelindu, melindungi anoa, babi rusa. Yang keempat Taman Nasional Rawa Watu Mohai, melindungi babi rusa, anoa. Dan yang kelima Taman Nasional Wakatobi, melindungi angsa batu coklat, cerek Melayu, raja udang Eurasia, terumbu karang, dan ikan. Dan yang keenam Taka Bonerate, melindungi terumbu karang, ikan, dan atol besar. Lalu persebaran Taman Nasional di Maluku, Papua. Yang pertama Taman Nasional Manusela, itu melindungi kakatua dan burung nuri. Yang kedua Taman Nasional Teluk Cendrawasih, melindungi ikan-ikan dan terumbu karang. Yang ketiga Taman Nasional Saint Lawrence, melindungi cendrawasih kasuari. Dan yang keempat itu Taman Nasional Wasur, melindungi kanguru, kesturi, dan koala. Berikutnya kita lihat sebaran di Pulau Jawa. Yang pertama itu adalah Taman Nasional Ujung Kulon, melindungi badak Jawa, owa, surili, anjing hutan. Yang kedua Kepulauan Seribu, melindungi terumbu karang, biota laut. Ketiga Gunung Halimun Salak, melindungi macan tutul, owa, surili. 4. Gunung Gede Pangrango, owa, surili, lutung, kerang abu-abu. 5. Kepulauan Karimun, melindungi rusa, terenggiling, bangau, biota laut. Yang keenam Gunung Bromo, tengger semeru, luwak, monyet kerah, ajak. Yang ketujuh Meru Betiri, melindungi musang luwak, rusa, macan tutul, ajak, monyet kerah. Yang kedelapan Baluran, melindungi banteng, ajak, macan tutul, kerbau liar. Dan yang kesembilan Alas Purwo, melindungi banteng, rusa, macan tutul. Berikutnya adalah Taman Hutan Raya. Bicara Taman Hutan Raya itu adalah kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli. Kriteria untuk Taman Hutan Raya pertama,
merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan. 2. Memiliki keindahan dan panorama alam yang menarik. 3. Memiliki luas yang cukup sehingga memungkinkan untuk mengoleksi tumbuhan atau satwa. Contoh taman hutan raya yang pertama adalah Tahura Cuk Nyakdin di Aceh, Tahura Bukit Barisan di Sumatera Utara, Tahura Dr. Muhammad Hatta di Sumatera Barat, Tahura Dr. Suryo di Jawa Timur, Tahura Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, Tahura Palu di Sulawesi Tengah. Oke, kemudian berikutnya kita lihat Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam itu kawasan pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam tetapi dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Kriterianya adalah 1. Memiliki daya tarik flora dan fauna untuk ekosistem serta formasi geologi yang menarik. 2. Memiliki luas untuk menjamin kelestarian, populasi dan daya tarik untuk para wisata dan rekreasi alam. Kemudian yang ketiga, kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam. Itulah dia bicara Taman Nasional. Kemudian kita lihat contohnya adalah Taman Wisata Alam Pulau W di Aceh, Taman Wisata Alam Huta Ginjang Sumatera Utara, Taman Wisata Alam Angke Kapuk DKI, Taman Wisata Alam Ijen Jawa Timur, Taman Wisata Alam Danau Towuti Sulawesi Selatan, dan Taman Wisata Alam Klamono Papua. Selanjutnya kita lihat bicara kebun raya. Bicara kebun raya itu adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi ex situ di luar habitat. Selain untuk penelitian, kebun raya dapat berfungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Contohnya ini bisa kita lihat kebun raya Bogor. Itu dia ya. Oke, inilah dulu materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Salam sukses.